Halo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading Aries untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ya. Oke, tema yang pertama Mars. Ini temanya, kalau kamu tahu astrologi ya, Mars itu adalah planetnya Aries, planet kamu. Dan yang kedua ini temanya fifth house itu passion, Mars itu motion. Mars itu kan energi apa ya, ambisi, motivasi, agresi, kemarahan juga bisa ya. Pergerakan kita menuju suatu hal yang kita mau tuju. Lalu di sini ada rumah kelima, ini bicara passion. Rumah kelima selain bicara passion juga berbicara tentang kreativitas, inner child, ekspresi diri kita gitu. Oke, ada apa dengan Mars? Oke, ini temanya tuh bisa bersinergi, bisa juga kayak kayak bertolak belakang gitu. Misalnya ketika kamu punya ambisi melakukan sesuatu tapi, mungkin bertentangan dengan inner child kamu atau ekspresi kamu belum tahu nih channeling energi kemarahan kamu, energi kreatif kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Ini settingnya agak berbeda ya karena aku baru pindah tempat. Oke, tema kamu ada Seven of Cups. Di bulan September ini temanya Seven of Cups. Seven of Cups itu adalah energi apa? Pertama, banyak pilihan, tapi banyak pilihan itu kadang bisa bikin bingung juga atau melihat sebuah kayak melihat lebih jauh dari sebuah ilusi atau hal-hal yang mungkin kita apa ya, kayak pakai kayak pakai filter gitu, kita melihat semuanya indah padahal ada sesuatu di balik itu semua. Tapi nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut tentang si Seven of Cups ini. Bisa jadi banyak pilihan dalam artian menyenangkan, bisa juga banyak pilihan bikin bingung atau ilusi-ilusi tertentu. Hal-hal tertentu yang sebenarnya kamu perlu lihat lebih jauh nih. Lalu yang berikutnya Queen of Swords jadi blessing kamu. Ini adalah pertama, bisa jadi ya ini berhubungan kayak Queen of Swords ini melihat lebih jauh dari sebuah ilusi. Kayak bisa akhirnya memilih hal-hal yang kamu perlu pilih gitu atau ngekat sesuatu yang perlu kamu cut, ini jadi blessing kamu dan itu ketika kamu memilih sesuatu atau nge-cut sesuatu, itu akan membawa manfaat buat kamu ya. Lalu ini juga bisa berbicara kecerdasan kamu, ketenangan kamu, itu bisa membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan kamu. Karena, oh ya pemikiran kamu, tulisan-tulisan kamu, ya. Yang jadi tantangannya adalah Eight of Pentacles, bisa jadi ini berhubungan dengan kondisi finansial tertentu, bisa jadi ini kayak apa ya, harusnya kan ini kartu self mastery, kayak kamu fokus dengan pengembangan diri kamu, pengembangan karakter kamu, tapi posisinya jadi tantangan kamu, kenapa gitu? Apakah kamu kehilangan semangat untuk mengembangkan diri kamu, lagi nggak punya motivasi nih sama karir, sama pekerjaan, atau bisa juga dengan Eight of Pentacles jadi tantangan, kayak ada sesuatu gitu dengan kondisi finansial kamu atau bisa jadi sesimpel kamu lebih mindful nih sama pengeluaran kamu, sama keuangan kamu. Misalnya kamu perlu belajar invest, kamu perlu belajar ngerem nih dalam penggunaan uang kamu atau belajar nabung ya untuk jangka panjang. Karena ini juga berbicara dengan abundance kamu kalau dalam posisi blessing, abundance kamu sudah dekat. Tapi ketika jadi tantangan, ada yang kamu perlu perhatikan dengan pengelolaan keuangan kamu. Nih, Five of Pentacles ya. Makanya nih, Eight of Pentacles jadi tantangan. Five of Pentacles sesuatu yang kamu perlu perhatikan. Ya, sesuatu yang kamu perlu perhatikan karena apa, Five of Pentacles itu adalah kayak merasa kurang, dalam artian mungkin ada kondisi atau tantangan dalam finansial atau merasa kurang kayak di dalam diri kita tuh merasa kurang gitu, kita merasa kayak nggak percaya diri, merasa nggak cukup baik, nggak cukup cantik, nggak cukup ganteng, nggak cukup pinter. Tapi seringkali itu adalah percakapan-percakapan, hal-hal yang kita katakan kepada diri kita, seringkali itu jauh, kayak kita bisa sangat kritikal sama diri kita, kayak itu bisa jauh di bawah kenyataan yang sesungguhnya gitu. Kadang kita bisa sangat kejam sama diri kita sendiri gitu ya. Dan outputnya adalah bulan September ditutup dengan Three of Cups itu kan kartu perayaan ya, kartu menyenangkan, komunitas, berkumpul bersama orang-orang terdekat gitu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang akan ngebantu kamu, yang jadi support system kamu, atau kamu berkolaborasi ya dalam hal ini, kreativitas. Oke, kita lihat lebih lanjut. Anchor, stabilitas sudah sampai atau berangkat ya, bisa jadi sudah sampai atau berangkat. Nih Anchor, lalu yang Fox ini bisa berbicara tentang pekerjaan, bisa juga sebuah situasi atau orang-orang tertentu yang kamu perlu perhatikan nih, ya. Atau bisa jadi sesuatu yang tricky itu ada di dalam kepala kamu gitu, namanya self sabotage. Kamulah yang menghalangi diri kamu gitu, atau hal-hal yang kamu katakan kepada diri kamu, cara berpikir kamu gitu, yang menjatuhkan diri kamu sendiri. Ya ini tantangannya buat kamu di bulan September ini ya. Lalu nih pergerakan, kunjungan, kabar gitu.
Tapi ini bisa juga berbicara tentang perpindahan ya. Ingat, bisa jadi ada komunikasi atau kunjungan dari orang-orang tertentu. Mari kita bahas lebih lanjut. Seven of Cups. Ada yang perlu berakhir. Cara berpikir kebingungan atau kamu akhirnya menemukan sebuah jawaban, solusi, atau kamu tahu nih, oke kebingungan ini nggak bisa terus-terusan kayak begini terus, oke aku nggak bisa terus-terusan pelin-pelan, atau aku nggak bisa terus-terusan bingung, atau aku harus perlu membuat pilihan nih. Nah, ini akhir dari kebingungan kamu atau kamu keluar dari sebuah situasi, ilusi, atau mungkin ada denial ya, mungkin kayak selama ini ada kondisi yang sebenarnya kamu perlu lihat tapi kamu nggak mau lihat, akhirnya kamu bisa jujur sama diri kamu membawa akhir dalam situasi itu. Tapi ini juga bisa berbicara tentang transformasi ya. Transformasi yang membawa kamu kepada sebuah situasi di mana kamu bisa memilih sesuatu yang pas buat hati kamu. Karena Queen of Swords ini kan energinya tentang ngekat ya, mau tahu maunya apa, ngekat sesuatu ketika itu nggak pas sama maunya dia gitu. Bisa berpikir dengan tenang, dia cerdas, dia tahu apa yang dia mau, dia bisa melihat dari kabut-kabut ilusi-ilusi. Six of Swords, pergi meninggalkan sesuatu, pergi dari orang-orang yang nggak, misalnya dalam konteks hubungan romantis, pergi dari orang-orang yang kayak maunya nggak jelas gitu ya. Sebenarnya mau apa enggak, kalau mau tunjukin mau, kalau enggak tunjukin nggak mau gitu ya. Akhirnya kamu bisa tegas nih sama orang ini, atau bisa juga untuk konteks situasi lain di mana kalau mau ayo gitu, kalau nggak mau ya udah tunjukin nggak mau ya. Jangan pelin-pelan. Bisa jadi ya yang pelin-pelan itu bukan kamu, tapi ada orang-orang di sekitar kamu yang nggak jelas gitu. Sorry ya, ada kalau noise-nya kedengeran sampai sini. Mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu, kompetisi, atau mungkin ada orang-orang yang nunjukin secara terlihat maupun tidak terlihat ya. Kayak nih ada energi yang agresif gitu. Nih, akhirnya energi agresifnya terlihat. Tunjukin seberapa kamu mau hal itu gitu, seberapa kamu mau berjuang untuk goals kamu, mimpi kamu, tunjukin kepada orang-orang di sekitar kamu atau kompetitor kamu ya. Karena kalau ketika Mars itu muncul ada sesuatu energi kayak agresif, kemarahan, bisa jadi kayak adu ngotot, adu argumen. Istirahat atau berpikir, atau perlu banyak berpikir ya, ada hal-hal tertentu. Ketika gini, banyak berpikir itu bagus ya, ketika kita berefleksi, tapi kamu harus sadar juga ketika banyak berpikirnya kamu, itu kamu jadi memikirkan skenario-skenario jelek, mengatakan hal-hal yang kejam sama diri kamu, itu yang perlu kamu lihat lebih jauh. Atau jadi kayak overthinking, muter-muter terus, palanya di situ terus, pikiran-pikirannya, mikirin skenario yang enggak, muter-muter kejadian waktu lampau. Tower, ada sesuatu yang ngagetin. Mungkin ini ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Sebuah fakta yang terungkap bisa, tower itu nggak harus selalu yang besar ya, tapi bisa jadi sesuatu yang besar, bisa juga sesimpel momen pencerahan, ada perspektif yang beda dari cara berpikir kamu. Oke. Kamu bisa jadi juga sesuatu yang tidak terduganya, karena di sini ada rider ya, ada komunikasi tidak terduga, kunjungan dari orang tidak terduga. Tower itu kan vibe-nya ngagetin ya, tapi bisa besar, bisa kecil, dan kamu nggak perlu khawatir atau parno gitu. Ada apa nih dengan hidup gue di bulan September? Nggak seperti itu. Bisa jadi sesimpel ada kunjungan orang-orang tertentu yang kamu nggak pikir dia akan datang di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.